Ketika kita melihat perjalanan sejarah, kita seringkali terpesona oleh peristiwa-peristiwa besar yang telah mengubah arah dunia. Namun, di balik megahnya kejadian-kejadian tersebut, tersembunyi detail-detail kecil, keputusan-keputusan sepele, dan perubahan-perubahan halus yang nyaris tak terlihat, namun memiliki kekuatan untuk mengubah lintasan waktu dan menciptakan dampak luar biasa. Konsep inilah yang dikenal sebagai butterfly effect, yang menggambarkan bagaimana pergerakan satu unsur kecil dapat mengakibatkan perubahan besar di masa depan. Seperti riak air yang berkembang menjadi ombak besar, peristiwa-peristiwa ini seringkali dimulai dengan hal-hal sederhana, tak terduga, yang pada akhirnya membentuk dan menciptakan rangkaian kejadian di masa depan. Butterfly effect atau efek kupu-kupu adalah sebuah konsep dalam teori chaos yang menggambarkan bagaimana perubahan kecil dalam satu bagian sistem dapat menghasilkan perubahan besar di bagian lain. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh ahli meteorologi Edward Norton Lawrence pada tahun 1961. Saat itu, Lawrence sedang melakukan simulasi cuaca menggunakan komputer dan menemukan bahwa perubahan sekecil apapun pada data awal dapat menghasilkan hasil yang sangat berbeda dalam jangka waktu panjang. Ini kemudian membuatnya menyimpulkan bahwa sesuatu yang tampaknya tidak signifikan, seperti kepakan sayap kupu-kupu di Brasil, dapat memicu tornado di Texas. Dalam penelitiannya, Lawrence menyadari bahwa sistem cuaca dan iklim dunia adalah sistem yang sangat kompleks dan sensitif terhadap kondisi awal. Bahkan perbedaan kecil dalam input data dapat menyebabkan hasil yang sangat bervariasi dan tidak terduga. Dengan kata lain, efek kupu-kupu menggambarkan betapa rentannya sistem tertentu terhadap perubahan kecil, sehingga mustahil memprediksi hasilnya dengan akurasi mutlak. Konsep ini kemudian menjadi salah satu bagian fundamental dalam teori chaos, yang menjelaskan bahwa beberapa sistem sangat dipengaruhi oleh kondisi awal. Butterfly effect tidak hanya relevan dalam bidang meteorologi, tetapi juga telah diaplikasikan dalam berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, ekologi, fisika, dan bahkan sosiologi. Di dalam ekonomi misalnya, perubahan kecil dalam keputusan konsumen dapat menyebabkan perubahan besar dalam perekonomian. Dalam konteks ekologi, perubahan kecil pada populasi suatu spesies dapat berdampak besar pada ekosistem. Dalam fisika, perubahan kecil dalam variabel tertentu, seperti posisi atau kecepatan partikel, dapat menyebabkan perubahan besar dalam perilaku sistem secara keseluruhan seiring waktu. Fenomena ini terlihat dalam berbagai sistem fisika seperti cuaca, turbulensi aliran fluida, dan dinamika planet, di mana sedikit perbedaan pada titik awal dapat mengakibatkan hasil yang sangat berbeda. Sementara dalam sosiologi, butterfly effect menggambarkan bagaimana tindakan kecil dari satu individu atau kelompok dapat memicu perubahan besar dalam masyarakat. Misalnya, sebuah keputusan sederhana oleh satu orang atau sekelompok tertentu dapat mempengaruhi norma, nilai, atau perilaku sosial, yang pada akhirnya dapat menciptakan pergeseran budaya, perubahan kebijakan, atau bahkan revolusi sosial. Hal ini menunjukkan betapa kompleksnya jaringan interaksi manusia, dan bagaimana perubahan kecil dapat memiliki dampak yang jauh lebih luas dalam struktur sosial. Karena sifatnya yang melintasi berbagai disiplin ilmu, butterfly effect menjadi simbol betapa rumit dan saling terkaitnya sistem yang ada di dunia ini. Selain Edward Lawrence, konsep butterfly effect juga sering dibahas oleh tokoh lain seperti James Gleick, seorang penulis dan ilmuwan yang populer karena bukunya berjudul Chaos, Making a New Science yang diterbitkan pada tahun 1987. Gleick menjelaskan dengan mendalam mengenai bagaimana konsep ini berperan dalam teori chaos, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi berbagai fenomena di alam semesta. Buku ini membantu menyebarkan konsep tersebut ke khalayak yang lebih luas, dan menjadikan butterfly effect sebagai konsep yang kemudian dikenal dalam budaya populer. Butterfly effect juga kerap muncul dalam karya sastra, film, dan media lainnya sebagai cara untuk menggambarkan bagaimana tindakan-tindakan kecil ini dapat memiliki konsekuensi yang sangat besar. Misalnya, film Butterfly Effect tahun 2004 yang dibintangi oleh Ashton Kutcher mengeksplorasi bagaimana perubahan kecil dalam keputusan karakter utama mempengaruhi jalan hidupnya. Ini menunjukkan betapa misteriusnya hubungan sebab akibat dalam kehidupan, dan bagaimana satu keputusan kecil kita hari ini dapat mengubah masa depan secara drastis. Pada awal kemunculan kehidupan di bumi, butterfly effect dapat dilihat dalam peran perubahan kecil yang menyebabkan dampak besar pada perkembangan makhluk hidup dan evolusi. Di masa awal, bumi dipenuhi oleh lautan primitif dan zat kimia sederhana, dan perubahan kecil dalam kondisi lingkungan, seperti variasi suhu, pH, atau keberadaan mineral tertentu, dapat memicu reaksi kimia yang akhirnya menghasilkan molekul organik kompleks. Salah satu contoh signifikan adalah bagaimana molekul sederhana seperti asam amino dapat membentuk rantai peptida, yang menjadi cikal bakal protein. Seiring waktu, proses-proses tersebut berkembang menjadi reaksi biokimia yang lebih kompleks, hingga akhirnya membentuk struktur pertama yang mirip dengan sel. Pada tahap ini,
Perubahan sekecil mutasi dalam bahan genetik dapat memiliki efek besar pada kemampuan organisme untuk bertahan hidup dan bereproduksi, memicu proses evolusi. Setiap mutasi genetik kecil yang terjadi pada organisme awal bisa jadi tidak signifikan pada awalnya. Tetapi jika mutasi tersebut memberikan keuntungan dalam adaptasi, organisme itu akan lebih mungkin berkembang biak dan menurunkan sifat tersebut ke generasi berikutnya. Sebagai contoh, suatu perubahan dalam struktur membran sel, yang membuatnya lebih efisien dalam menyerap nutrisi dapat memberikan keunggulan kompetitif yang besar dalam lingkungan yang keras. Perubahan ini, meskipun kecil, dapat mengarah pada dominasi jenis organisme tertentu dan memengaruhi jalur evolusi makhluk hidup selanjutnya. Butterfly effect pada tingkat ini juga berpengaruh pada interaksi antar organisme. Ketika organisme awal mulai mempengaruhi lingkungan mereka, seperti melalui fotosintesis yang menghasilkan oksigen, perubahan kecil ini pada akhirnya mengubah atmosfer bumi dan memungkinkan evolusi bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, perubahan-perubahan kecil yang terjadi di masa awal kehidupan memiliki efek berantai yang membentuk jalur evolusi hingga terciptanya keragaman hayati yang kita kenal saat ini. Dalam konteks sejarah manusia, butterfly effect juga tampak dalam peristiwa-peristiwa kecil yang kemudian membawa perubahan besar. Sebagai contoh, keputusan seorang individu untuk bertani sekitar 10.000 tahun yang lalu memicu revolusi pertanian, mengubah pola hidup manusia dari nomaden menjadi menetap, membangun desa, kota, dan akhirnya peradaban. Dalam sejarah yang lebih modern, penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15, awalnya mungkin hanya dilihat sebagai inovasi teknologi sederhana. Namun, efeknya luar biasa. Pengetahuan menjadi lebih mudah diakses, mempercepat penyebaran ide-ide, dan pada akhirnya berkontribusi pada peristiwa besar seperti Reformasi Protestan dan Renaissance, yang mengubah lanskap politik, agama, dan budaya Eropa. Penaklukan Konstantinopel oleh Kekaisaran Ottoman pada tahun 1453, merupakan salah satu contoh paling jelas dari konsep butterfly effect dalam sejarah manusia, di mana peristiwa ini memicu dampak besar terhadap jalannya peradaban. Dengan jatuhnya Konstantinopel, rute perdagangan antara Eropa dan Asia yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium menjadi terputus, memaksa negara-negara Eropa untuk mencari jalur alternatif ke Asia demi mendapatkan rempah-rempah, sutra, dan komoditas lainnya, yang kemudian mendorong eksplorasi maritim besar-besaran oleh bangsa Eropa, seperti pelayaran Vasco da Gama dan Christopher Columbus, yang akhirnya membuka jalan menuju penemuan dunia baru dan memulai era kolonialisme. Akibatnya, peristiwa ini tidak hanya mengubah dinamika perdagangan global, tetapi juga memicu periode penjajahan Eropa di Asia, Afrika, dan Amerika. Eksekusi Marie Antoinette pada tahun 1793 adalah contoh nyata bagaimana butterfly effect berperan. Tindakan-tindakannya yang terlihat kecil, seperti gaya hidup mewah dan ucapan kontroversialnya, meskipun ungkapan tersebut kemungkinan besar tidak pernah benar-benar diucapkannya, memicu kemarahan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Prancis yang saat itu berada dalam kondisi sulit, yang pada akhirnya mengantarkannya ke tiang giyetin sebagai bagian dari langkah terakhir revolusi dalam menyingkirkan simbol-simbol monarki absolut. Konsep ini juga dapat dilihat dalam konteks Perang Dunia Pertama, di mana pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Austria pada tahun 1914 memicu ketegangan yang sudah ada di Eropa dan akhirnya menyebabkan Perang Dunia Pertama. Juga, penolakan Adolf Hitler untuk diterima di Akademi Seni Rupa Wina adalah contoh yang memicu perubahan besar dalam sejarah. Kegagalannya sebagai seniman membawanya ke dunia politik dan berkontribusi pada kebangkitan ideologi ekstremis serta gerakan Nazi. Dari satu keputusan kecil ini, meletuslah Perang Dunia Kedua yang membawa dampak tragis bagi jutaan orang di seluruh dunia. Dan disinilah kita, berdiri di tepian sejarah yang tak terhitung luasnya, menyaksikan bagaimana ria kecil di permukaan waktu, berubah menjadi gelombang besar yang menghempaskan peradaban. Kita sering terpesona oleh kisah para pahlawan, penaklukan gemilang, dan revolusi yang menggetarkan dunia. Namun sebenarnya, perubahan-perubahan besar dalam sejarah tersebut seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil yang hampir tak terlihat, seolah hanya bisikan angin. Efek kupu-kupu ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang peristiwa-peristiwa besar yang tertulis di lembarannya, tetapi juga tentang keputusan-keputusan sepele yang menjadi akar dari semua itu, tindakan-tindakan tak terduga, yang menyulam takdir dan akhirnya mengubah arah perjalanan manusia.